warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di mata kuliah pengantar administrasi pemerintahan. Pada pertemuan kali ini, ada yang bisa tebak gak topik pembahasan materi kita hari ini apa ya? Ya, betul, tentang topik mengenai kewenangan. Bersama saya, Ufanita Afrilia, dosen administrasi pemerintahan Universitas Padjadjaran. Oke, mari kita mulai pembahasan hari ini. Kalian pernah mendengar apa itu kewenangan? Ya, kewenangan sendiri banyak banget pengertiannya. Menurut Kamus Oxford Advanced Learners Dictionary International Students edisi ke-9 menyebutkan bahwa authority is the power to give orders to people in a position of authority. Artinya, kekuasaan untuk memberi perintah kepada orang-orang yang memiliki otoritas. Selain itu, menurut KBBI, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain. Sedangkan nih, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan atau pejabat pemerintahan untuk penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Dalam bahasa yang sangat sederhana, kewenangan adalah kemampuan kekuatan yang sudah melekat pada diri seseorang. Kewenangan bisa disederhanakan menjadi legitimasi atau hak atas dasar suatu kepercayaan untuk mempengaruhi orang lain melaksanakan sesuatu. Jadi, kewenangan adalah bentuk kekuasaan yang sah dan memiliki legitimasi. Nah, sampai di sini udah paham kan apa itu artinya kewenangan? Mark Seven sendiri berpendapat bahwa dalam kewenangan terdiri atas sekurang-kurangnya 3 komponen. Yang pertama itu pengaruh, yang kedua dasar hukum, yang ketiga adalah konformitas hukum. Definisi komponen pengaruh mengacu terhadap bahwa wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa artinya wewenang itu selalu harus dapat dirujuk dasar hukumnya. Lalu komponen konformitas hukum itu mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum atau semua jenis wewenang. Nah, kalau udah dengar kata kewenangan, pasti kaitannya nggak jauh dari yang namanya badan dan atau pejabat pemerintah. Nah, kira-kira kewenangan pemerintah menurut para ahli sendiri itu seperti apa ya? Ada menurut P. Nicolai dalam Ilmar 2014 mengatakan bahwa kewenangan pemerintah adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan yang berkonsekuensi hukum, yakni tindakan atau perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Kewenangan sendiri bukan semata-mata hadir begitu saja, tapi kewenangan juga memiliki sumber. Ada 3 sumber dalam memperoleh kewenangan. Yang pertama adalah atribusi. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang. Contoh, dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, kepala desa diberikan kewenangan dalam hal mengangkat dan menghentikan perangkat. Kewenangan tersebut disebut kewenangan atribusi karena kewenangan tersebut langsung diatur dalam undang-undang. Lalu kedua adalah delegasi, yang dimana itu merupakan pelimpahan kewenangan dari pejabat, badan pemerintah yang lebih tinggi kepada badan dan atau pejabat pemerintahan
yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Contohnya pelimpahan kewenangan Gubernur DKI Jakarta kepada wali kota di wilayah administrasinya. Nah, pelimpahan kewenangan ini diatur melalui peraturan perundang-undangan berupa peraturan gubernur. Mandat yang ketiga itu merupakan pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Contohnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berhalangan hadir, misalnya untuk sementara waktu. Karena berhalangan hadir melaksanakan tugasnya, kepala dinas tersebut dapat memberikan mandat kepada bawahannya untuk melaksanakan tugas rutin. Selain itu, dalam atribusi, delegasi dan mandat juga memiliki perbedaan. Contohnya, perbedaan dalam aspek pengakuan. Kalau atribusi dari perintah undang-undang, jika delegasi adanya pengakuan pengalihan wewenang dari pemberi kewenangan yang disahkan melalui undang-undang. Dan yang terakhir, ada mandat. Dalam aspek pengakuan mandat, mandataris bertindak atas nama pemberi mandat. Nah, sebenarnya perbedaan antara tiga sumber memperoleh kewenangan itu bukan hanya dalam aspek pengakuan saja, tapi masih banyak aspek nih perbedaan antara ketiganya. Nah, teman-teman mahasiswa boleh nih pause video ini sebentar ya. Berikut tabel perbedaan antara ketiganya. Nah, gimana teman-teman? Sampai sini paham kan tentang pengertian umum kewenangan? Semoga paham dan tersampaikan dengan baik ya. Oke, setelah tahu dan menyimak tentang pengertian kewenangan, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, dalam kewenangan juga harus terdapat batas-batas agar mencegah terjadinya penyalahgunaan penyelewengan atau yang dilakukan penyalahgunaan atau penyelewengan yang dilakukan oleh badan publik dan atau pejabat pemerintah yang dapat merugikan kepentingan umum. Di sini menurut Philippus M. Hayon yang dikutip oleh Alamsah ya gitu, bahwa kewenangan itu dibatasi oleh materi atau substansi, ruang, wilayah atau lokusnya, dan waktu atau tempusnya. Coba deh teman-teman mahasiswa sekalian bayangin kalau misalnya kewenangan itu nggak ada aturan terhadap batas-batasnya. Bisa kebayang bagaimana banyaknya kasus penyelewengan yang akan terjadi. Nah, sudah saatnya aturan batas terhadap batas kewenangan saja masih banyak oknum ya yang melakukan penyelewengan. Ada batas-batasnya menurut Rianto. Banyaknya kasus penyalahgunaan wewenang di Indonesia terjadi disebabkan oleh kekuasaan yang tidak dapat dikendalikan karena banyaknya pejabat publik yang tidak dapat menahan keinginan untuk memiliki segalanya, termasuk kekuasaan. Mari kita lihat kilas balik kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh salah satu direktur utama PT Garuda Indonesia. Contohnya ya, pada tanggal 17 Desember 2019, Direktur Utama Garuda Indonesia melakukan penyalahgunaan dengan penyelundupan onderdil dari Harley Davidson dan 2 sepeda mewah Brampton, yang dimana barang itu diselundupkan dalam pesawat Garuda Indonesia yang terbang dari Prancis ke Indonesia. Berikut kronologi kasus penyelundupan yang disampaikan dalam konferensi pers Kementerian Keuangan bersama Kementerian BUMN yang digelar pada Kamis sore kemarin. Tahun 2018, Ari Ashkara menginstruksikan anak buahnya mencari Harley Davidson keluaran 1970-an. Di bulan April 2019, Ari Ashkara mentransfer uang ke rekening manajer keuangan Garuda di Amsterdam untuk membeli Harley Davidson Electra Glide Shovelhead Limited Edition. Dan pada November, tepatnya tanggal 16 November 2019, sejumlah anggota direksi dan karyawan Garuda terbang ke Prancis menjemput pesawat baru Garuda Airbus A330-900 Neo dengan nomor penerbangan GA9721.
Selanjutnya di 17 November 2019, pesawat bersama rombongan tiba di Soekarno-Hatta dan diantarkan ke hanggar Garuda Maintenance Facility. Pada manifest tercatat 22 penumpang dan nil kargo. Namun petugas Bea dan Cukai Bandara Suta menemukan 18 kardus berisi komponen Harley dan sepeda Brompton utuh dengan klaim tag bagasi penumpang yang tidak dilaporkan ke petugas. 3 Desember 2019, Garuda Indonesia menyatakan komponen motor Harley Davidson milik karyawan berinisial SAS. Dan pada 4 Desember 2019, Menteri BUMN Erick Thohir memperingatkan Direksi Garuda jika terbukti bersalah dalam kasus penyelundupan ini. Dan pada 5 Desember 2019, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN menggelar konferensi pers menyatakan moge bodong dan 2 sepeda Brompton adalah milik Ari Ashkara. Erick Thohir akan memberhentikan Ari Ashkara dari kursi Dirut Garuda Indonesia. Nah, salah satu contoh kasus tersebut membuktikan bahwa walaupun sudah adanya batas untuk kewenangan, misalnya ada aturan-aturan mengenai kewenangan, ternyata masih banyak ya oknum yang tetap menyalahgunakan kewenangan tersebut. Sangat disayangkan sekali ya teman-teman mahasiswa semuanya. Padahal mereka sudah diberikan kepercayaan dan amanah dalam memimpin agar memanfaatkan kewenangannya di jalan yang baik. Nah, bagaimana teman-teman mahasiswa sekalian? Setelah melihat video pembelajaran yang sudah disimak, dapat disimpulkan bahwa kewenangan itu merupakan hak yang dimiliki oleh badan dan atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Wewenang pemerintahan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Wewenang atribusi merupakan wewenang yang langsung diberikan atau ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan saat pembentukan badan pemerintahan. Wewenang atribusi melekat pada jabatan. Wewenang delegasi merupakan bentuk pelimpahan wewenang setelah wewenang atribusi dibentuk atau ditetapkan. Tanpa ada wewenang atribusi, maka tidak ada wewenang delegasi. Wewenang mandat merupakan bentuk penugasan dalam hubungan rutin antara atasan dan bawahan dan bukan sebagai pelimpahan. Dalam pelaksanaan kewenangan yang dilakukan, wewenang yang didapat oleh pejabat atau organ pemerintah perlu dibatasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kesewenang-wenangan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan kepentingan umum. Baiklah, kita sudah ada di penghujung waktu dalam pertemuan kali ini. Semoga materi yang sudah disampaikan hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.